Aku siram semangkuk sayur asam di wajah mertuaku di saat dia mulai menghinaku di depan keluarga besar di acara buka bersama Big Family. Aku siram semangkuk sayur asam di wajah mertuaku di saat dia mulai menghinaku di depan keluarga besar di acara buka bersama Big Family, menceritakan seorang menantu yang selama bertahun-tahun harus menahan diri dari hinaan mertuanya. Namun, di acara buka bersama keluarga besar, saat mertuanya kembali menghina di hadapan semua orang, emosi yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Sang menantu tidak bisa lagi membiarkan dirinya dipermalukan. Di saat puncak amarahnya, ia menyiram semangkuk sayur asam panas ke wajah mertuanya. Insiden ini memicu kekacauan di acara keluarga, dan semua orang terperangah atas tindakan berani yang sudah lama ingin dilakukan. Like jika kamu pernah berada di situasi di mana kesabaranmu benar-benar diuji. Komen di bawah, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi ini? Berani melawan atau tetap diam? Subscribe untuk cerita-cerita lain yang penuh konflik dan kejutan tak terduga. Namaku Kisha Ayuningrum, seorang wanita yang selama bertahun-tahun berusaha menjadi menantu yang baik. Kehidupanku tak selalu mudah, terutama sejak menikah dengan Danar, suami yang aku cintai, tetapi tidak dengan keluarganya, terutama ibu mertuaku. Ibu Danar, yang aku panggil Bu Widya, adalah sosok yang terlihat ramah di luar namun berbeda di balik pintu tertutup keluarga. Dia seringkali melemparkan komentar pedas yang seolah-olah terbungkus dalam senyum manisnya. Setiap kata yang terlontar dari bibirnya seperti pisau kecil yang mengiris perlahan-lahan. Tapi aku selalu berusaha menutup luka itu dengan senyuman. Aku bekerja sebagai seorang interior designer, profesi yang aku tekuni dengan penuh cinta. Namun, meskipun hidupku terlihat sukses dari luar, ada satu bagian yang terus menghantuiku, hubunganku dengan Bu Widya. Baginya, aku tak pernah cukup baik untuk putranya. Aku sering dikritik soal cara berpakaian, memasak, bahkan tentang bagaimana aku merawat suamiku. Meskipun Danar kerap mencoba meredam ketegangan, dia tak pernah benar-benar membela diriku di depan ibunya. Dan aku selalu memilih diam, berpikir bahwa kesabaran dan pengorbanan adalah bagian dari menjadi istri dan menantu yang baik. Tetapi di acara buka bersama keluarga besar kali ini, sesuatu di dalam diriku berubah. Mungkin karena kata-kata terakhir yang Bu Widya ucapkan terdengar jauh lebih tajam dari biasanya. Atau mungkin karena aku akhirnya menyadari bahwa harga diriku lebih penting daripada sekadar menghindari konflik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi malam ini, aku merasakan ada batas kesabaranku yang tak lagi bisa kutahan. Di bab pertama ini, Kisha Ayuningrum diperkenalkan sebagai tokoh utama yang sabar namun semakin tertekan oleh hubungan yang toksik dengan ibu mertuanya. Dia seorang wanita mandiri, sukses dalam karir, namun merasa terus-menerus dinilai dan direndahkan dalam kehidupan pribadinya, terutama di hadapan keluarga besar suaminya. Pernikahanku dengan Danar dimulai dengan kisah cinta yang indah. Kami bertemu di sebuah acara pameran seni, dan sejak saat itu, semuanya terasa seperti dalam cerita dongeng. Danar adalah lelaki yang lembut, perhatian, dan selalu tahu bagaimana membuatku tertawa. Ketika dia melamarku setelah 2 tahun berpacaran, aku tidak ragu sedikit pun. Kami berbagi impian yang sama, memimpikan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kehangatan. Aku merasa inilah titik awal dari kebahagiaan yang abadi. Hari pernikahan kami adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Gaun putih yang aku kenakan menyatu sempurna dengan senyum bahagia yang tak pernah lepas dari bibirku. Keluargaku dan keluarga Danar tampak akrab dan ceria. Bahkan Bu Widya, yang saat itu baru ku kenal lebih dekat, terlihat bahagia dan menyambutku dengan senyum hangat. Aku berpikir, mungkin semua cerita tentang hubungan mertua dan menantu yang buruk itu hanyalah mitos.
Aku percaya bahwa aku bisa membuat Bu Widya menyukaiku dengan sikap baikku dan cinta yang tulus untuk putranya. Setelah bulan madu yang indah di Bali, kehidupan pernikahan kami berjalan lancar. Danar selalu mendukungku dalam pekerjaanku sebagai interior designer. Bahkan kadang-kadang mengajakku untuk berkonsultasi tentang desain ruang kantor atau rumah temannya. Kami berbagi segalanya, impian, harapan, rencana untuk masa depan, bahkan rencana untuk memiliki anak suatu hari nanti. Rumah kecil kami di pinggiran kota menjadi tempat penuh kehangatan dan tawa. Setiap sudutnya adalah cerminan dari cinta kami yang sedang berkembang. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa berkurang sedikit demi sedikit ketika Bu Widya mulai terlibat lebih dalam kehidupan pernikahan kami. Awalnya, aku menganggapnya sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak laki-lakinya. Wajar, pikirku. Setiap ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Tetapi semakin lama, komentar-komentarnya tentang cara aku mengurus rumah dan melayani suami mulai terasa mengganggu. Dia sering membandingkan masakanku dengan masakan tradisional yang biasa dia buat untuk Danar saat dia masih kecil, atau menyebut bahwa aku seharusnya bisa lebih sering di rumah daripada sibuk bekerja. Komentar-komentar kecil itu mulai terasa seperti tekanan yang menghantamku perlahan. Setiap kali kami berkunjung ke rumah mereka, setiap kali ada acara keluarga, Bu Widya akan dengan halus, namun menusuk, memberi isyarat bahwa aku tidak cukup baik untuk putranya. Misalnya, saat dia melihat kami membawa makanan dari luar ke rumah, dia berkata sambil tersenyum, "Oh, kalian sering beli makanan di luar ya? Danar biasanya suka masakan rumah. Loh, dulu dia sering minta dimasakan olehku." Aku mencoba menertawakannya, menganggapnya sepele, dan terus bersikap manis. Toh, aku tak mau merusak hubungan kami hanya karena masalah kecil. Danar, dia selalu menenangkan dengan mengatakan bahwa ibunya hanya khawatir karena dia terbiasa mengurusnya sejak kecil. Dia hanya butuh waktu untuk terbiasa. Kisha, katanya. Aku mencoba mengerti, berusaha keras untuk tetap tenang dan berpikir positif. Lagi pula, dia adalah ibu dari suamiku. Aku yakin, lambat laun, dia akan menerima dan mencintaiku seperti putrinya sendiri. Tetapi semakin lama, peran Bu Widya dalam hidup kami semakin besar. Dia mulai memutuskan hal-hal yang seharusnya menjadi urusan kami berdua, seperti pilihan dekorasi rumah atau bahkan masalah keuangan. Saat kami memutuskan untuk merenovasi bagian dapur, dia dengan tegas mengatakan bahwa gaya yang aku pilih terlalu modern dan tidak cocok untuk keluarga tradisional seperti kami. Danar, meskipun mencintaiku, sepertinya tidak mau membuat masalah dan akhirnya seringkali membiarkan ibunya terlibat lebih dalam, hanya demi menjaga kedamaian. Saat itu, aku masih berusaha keras untuk bersabar dan tetap sopan. Tetapi aku mulai merasakan bahwa pernikahan ini tidak seperti yang aku bayangkan. Rasa tertekan itu perlahan-lahan mulai mengubahku, membuatku berpikir apakah aku sudah membuat keputusan yang salah dengan menikahi Danar. Namun, meskipun begitu banyak hal yang terasa salah, aku masih mencintai suamiku. Setiap kali aku memandang wajahnya yang penuh kasih sayang, semua ketidaknyamanan itu tampak menguap sementara. Aku terus meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah fase dalam hubungan kami, fase di mana aku harus beradaptasi dengan dinamika keluarga yang berbeda dari apa yang aku harapkan. Tetapi, seberapa lama aku bisa bertahan? Seberapa jauh aku bisa menahan semua beban ini sebelum aku benar-benar meledak? Hari demi hari berlalu, dan sabarku semakin terkikis. Komentar-komentar Bu Widya tak lagi terasa seperti perhatian ibu kepada menantu, melainkan serangan halus yang terus menghujamku. Setiap kunjungan ke rumahnya berubah menjadi medan pertempuran batin, di mana aku harus memilih antara menahan diri atau membalasnya. Tetapi, demi pernikahanku dengan Danar,
Aku tetap memilih diam. Aku berharap suatu hari Bu Widya akan melihatku sebagai pasangan yang pantas untuk putranya. Suatu sore di awal bulan Ramadan, keluarga besar Danar mengadakan acara buka bersama di rumah Bu Widya. Tradisi ini memang selalu dilaksanakan setiap tahun, dan tahun ini, giliran keluarga besar suamiku yang menjadi tuan rumah. Aku sudah mempersiapkan diriku, baik secara fisik maupun mental. Aku tahu, acara seperti ini pasti akan diwarnai oleh berbagai sindiran halus dari Bu Widya, dan aku harus bersiap menghadapinya. Setibanya di rumah Bu Widya, suasana tampak ramai. Keluarga besar Danar sudah berkumpul. Tawa dan obrolan menggema di seluruh rumah. Aku mencoba tersenyum, berusaha membaur dengan suasana, meskipun ada rasa cemas yang menggumpal di perutku. Ketika aku menaruh hidangan yang kubawa ke meja makan, Bu Widya menghampiriku dengan senyum yang tampak manis. Namun aku tahu pasti ada sesuatu di balik senyuman itu. "Kamu bawa apa, Kisha?" tanyanya sambil melihat ke arah mangkuk sayur asam yang kubawa. "Oh, sayur asam ya? Ini makanan yang simpel sekali ya untuk acara sebesar ini. Kamu nggak masak yang lebih spesial?" Aku tersenyum tipis, menahan diri. "Iya, Bu. Ini salah satu makanan kesukaan Danar. Jadi saya pikir bisa bawa ini." "Ya, tapi kan untuk keluarga besar. Kamu harusnya bawa yang lebih berkelas. Ibu yakin istri dari sepupu-sepupu Danar pasti bawa makanan yang lebih bagus. Kamu harus lebih perhatian sama hal-hal seperti ini, Kisha. Nanti dikira menantu keluarga besar nggak tahu cara menghormati acara." Rasanya seperti ada duri menusuk tenggorokanku. Aku ingin membalasnya, tapi lagi-lagi aku memilih diam. Aku hanya tersenyum tipis, merasa semua mata tertuju padaku. Acara baru saja dimulai, dan sudah ada serangan pertama dari Bu Widya. Saat waktu buka tiba, semua keluarga berkumpul di ruang makan. Tawa dan obrolan ringan mulai mengisi suasana. Tapi aku masih merasa canggung. Aku duduk di sebelah Danar, berharap acara ini bisa berjalan cepat. Tapi aku tahu itu hanya angan-angan. Seiring berjalannya acara, Bu Widya tak henti-hentinya melontarkan komentar tentang diriku. Dari cara berpakaian, makanan yang kubawa, sampai bagaimana aku merawat rumah. Komentar-komentar itu semakin lama semakin pedas. Dan yang membuatku semakin marah, dia melakukannya di hadapan keluarga besar. Semua orang mendengarkan, sebagian berusaha menyembunyikan ekspresi canggung, sementara yang lain terlihat menikmati drama yang sedang terjadi. "Kamu tuh ya, Kisha, harus belajar lebih banyak dari istri sepupu Danar. Lihat, dia bisa masak hidangan istimewa, dan juga lebih rapi. Ibu tahu kamu sibuk, tapi tetap harus ada waktu buat suami dan rumah. Jangan cuma fokus kerja terus. Danar tuh, kan, laki-laki. Dia butuh istri yang bisa diandalkan di rumah, bukan cuma soal pekerjaan." Aku menunduk, telingaku terasa memanas. Aku bisa merasakan mata-mata keluarga besar menatapku, menunggu reaksiku. Tapi aku menahan diri lagi. Aku menoleh ke arah Danar, berharap dia akan membela. Namun, seperti biasa, Danar hanya tersenyum kaku, lalu menepuk pundakku seolah mengatakan, "Sabar ya." Danar tidak pernah membela. Tidak sekalipun. Itu yang paling menyakitkan. Dan kemudian, puncaknya datang. Saat kami semua sedang menikmati makanan, Bu Widya melanjutkan dengan kalimat yang benar-benar menusuk. "Ibu heran ya, kenapa Danar sampai menikah sama kamu? Maksud ibu, dengan kemampuan seperti ini, masakan seperti ini, apa kamu bisa benar-benar bahagiain Danar? Apa nggak lebih baik Danar cari yang lain?" Dek, kalimat itu seperti petir yang menghantamku. Rasanya dadaku sesak,
dan amarah yang selama ini kutahan sudah mencapai puncaknya. Aku menoleh, memandang wajah Bu Widya yang tampak puas, seolah sengaja ingin mempermalukanku di hadapan seluruh keluarga. Dan tanpa berpikir panjang, tanganku bergerak dengan cepat. Aku mengambil mangkuk sayur asam yang ada di depanku, lalu menyiramkannya langsung ke wajah Bu Widya. Semua orang di meja terperanjat. Suasana yang tadinya penuh canda tawa mendadak sunyi. Sayur asam yang panas mengalir di wajah Bu Widya, membuatnya terkejut dan berteriak. "Apa-apaan kamu, Kisha?" teriak Bu Widya sambil memegang wajahnya. Aku berdiri, tanganku gemetar. Tapi amarahku sudah tak terbendung lagi. Selama ini, aku diam. Tapi aku nggak akan diam lagi. Ibu sudah terlalu jauh. Semua mata tertuju padaku. Tapi aku tak peduli. Ini bukan hanya soal harga diri, tapi soal kehormatan yang selama ini diinjak-injak tanpa henti. Aku melangkah keluar dari ruang makan, meninggalkan suasana yang penuh keheningan. Di luar, aku bisa mendengar suara ribut-ribut, tapi tak ada satupun yang menghentikanku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Langkah-langkahku bergema di sepanjang halaman rumah Bu Widya. Angin malam yang sejuk menerpa wajahku, tetapi panas di dalam dadaku tak kunjung padam. Suasana di luar begitu tenang, berbanding terbalik dengan kekacauan yang baru saja terjadi di dalam. Aku berjalan menuju mobil, berusaha menjernihkan pikiranku. Aku tak bisa lagi menahan amarah. Bertahun-tahun menahan diri dari ucapan-ucapan Bu Widya telah mencapai batasnya. Danar yang selama ini kupikir akan melindungiku, ternyata memilih diam, seolah aku tak berharga di matanya. Tapi kali ini aku sudah mengambil sikap. Kali ini aku memilih untuk tidak diam. Saat aku sedang membuka pintu mobil, terdengar suara langkah cepat dari belakang. Aku menoleh, melihat Danar berlari menyusulku dengan wajah cemas. Dia langsung berdiri di hadapanku, menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca, antara marah dan kebingungan. "Kisha, apa yang kamu lakukan?" Suaranya terdengar seperti sebuah teguran, namun ada nada kebingungan di sana. Aku menatap Danar dengan tajam, menahan air mata yang sudah ingin jatuh. "Apa yang aku lakukan, Danar? Aku cuma melakukan apa yang seharusnya aku lakukan dari dulu. Aku sudah cukup bersabar. Ibumu terus-menerus menghina aku, dan kamu tidak pernah melakukan apapun." Danar tampak terguncang oleh ucapanku, tapi dia tetap berusaha tenang. "Itu bukan caranya, Kisha. Kamu nggak bisa mempermalukan ibu seperti itu di depan keluarga besar." Aku tertawa sinis. "Oh, jadi sekarang kamu membela ibumu? Kamu nggak lihat apa yang dia lakukan? Dia terus-menerus menghina aku. Danar, selama bertahun-tahun aku mencoba sabar, mencoba mengerti, tapi kamu selalu diam." Danar diam. Wajahnya menegang, seolah mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Aku nggak tahu kalau itu seburuk ini buat kamu." Aku tersenyum pahit, merasa perih mendengar pernyataan itu. "Kamu nggak tahu? Atau kamu memilih untuk tidak tahu, Danar?" Dia terdiam lagi. Aku tahu dia tak punya jawaban. Danar selalu memilih jalan mudah, jalan di mana dia tidak perlu menghadapi konflik, terutama konflik dengan ibunya. Selama ini, aku yang harus menghadapi semua serangan dari Bu Widya sendirian. "Aku mencintai kamu, Danar," ucapku dengan suara yang bergetar. "Tapi aku nggak bisa terus-terusan hidup begini. Aku nggak bisa terus merasa dihina dan tidak dihargai. Dan yang paling menyakitkan adalah, suami yang seharusnya melindungiku malah tidak pernah ada di sisiku." Wajah Danar menegang. Dia menghela napas dalam, lalu berkata pelan,
Aku minta maaf. Aku benar-benar nggak tahu kalau kamu merasa seperti ini. Permintaan maafnya terasa hampa. Itu bukan yang kubutuhkan saat ini. Bukan itu yang akan memperbaiki luka yang sudah terlalu dalam. Kita nggak bisa lanjut seperti ini, Danar. Ucapku dengan suara yang lebih tenang namun tegas. Aku sudah memikirkan ini sejak lama, dan aku rasa aku butuh waktu. Aku butuh jarak dari kamu, dari ibumu, dari semuanya. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Danar terkejut. Matanya membesar. Apa maksudmu, Kisha? Kamu mau pisah? Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Aku nggak bilang kita harus berpisah sekarang, tapi aku butuh waktu untuk berpikir. Aku nggak bisa terus-terusan dalam situasi seperti ini. Danar tampak bingung. Dia mendekat, mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya pelan. Kisha, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku janji, aku akan lebih perhatian. Aku akan bicara sama ibu. Aku menggeleng pelan. Sudah terlambat untuk janji-janji. Danar, aku butuh waktu untuk diri sendiri, untuk menenangkan hati dan pikiranku. Kita nggak bisa memperbaiki ini hanya dengan kata-kata. Danar menatapku dengan tatapan penuh kepedihan, seolah dia baru saja menyadari betapa besar kerusakan yang telah terjadi. Tapi aku tahu, ini bukan keputusan yang diambil dalam sekejap. Ini adalah akumulasi dari bertahun-tahun sakit hati yang tak pernah disuarakan, yang akhirnya meledak malam ini. Aku akan pergi ke rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Lanjutku dengan suara pelan namun pasti. Kita butuh waktu untuk berpikir. Danar, kalau kamu benar-benar mau memperbaiki semuanya, kamu harus tunjukkan bahwa kamu serius. Danar terdiam. Terlihat begitu putus asa. Tapi dia tahu bahwa kali ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah keputusanku. Aku membuka pintu mobil, lalu masuk ke dalamnya. Sebelum menyalakan mesin, aku melihat Danar untuk terakhir kali malam itu. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan kehilangan. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ibunya yang merendahkanku. Dan aku tak bisa lagi menunggu Danar untuk berubah. Ketika mobil melaju menjauh, air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Perasaanku campur aduk, antara sakit, marah, dan lega. Aku tidak tahu kemana pernikahan kami akan berakhir. Tapi aku tahu bahwa aku tak bisa lagi terus menjadi orang yang diam dan tak berdaya. Di sepanjang perjalanan pulang, pikiranku penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ini benar-benar akhir dari pernikahanku dengan Danar? Atau apakah ini hanya awal dari perjalanan baru yang lebih baik? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku berhak atas kebahagiaanku sendiri, dan kali ini, aku yang akan menentukan jalannya. Rumah orang tuaku begitu tenang malam itu. Rasanya aneh berada di sini lagi, seolah semua beban yang selama ini ku gendong akhirnya sedikit berkurang. Udara di rumah ini selalu memberikan kenyamanan, tapi kali ini terasa berbeda. Mungkin karena kepulanganku kali ini bukan untuk bersantai atau sekadar berkunjung. Ada luka yang kubawa, ada masalah yang masih menggantung di benakku. Ibu berdiri di ambang pintu kamarku, matanya penuh rasa khawatir. Kamu sudah istirahat, Kisha? Ada yang mau ibu buatkan? Aku menoleh, tersenyum kecil meskipun hatiku masih penuh kerisauan. Enggak, Bu. Kisha cuma butuh waktu sendiri. Ibu masuk dan duduk di tepi ranjang, menatapku lembut. Kamu nggak kelihatan baik-baik saja. Ada masalah sama Danar? Ya.
Kata-kata ibu membuat dadaku sesak. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Semua ini terasa begitu rumit, begitu melelahkan. Ibu, aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Selama ini aku selalu mencoba bertahan. Aku coba sabar, tapi kayaknya kesabaranku sudah habis. Ibu menghela napas, menatapku penuh perhatian. Ibu selalu tahu. Kisha, ibu bisa lihat dari awal pernikahan kalian bahwa kamu berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan keluarga Danar, terutama dengan Bu Widya. Tapi, kesabaran ada batasnya. Kata-kata ibu begitu menenangkan, namun sekaligus menyakitkan. Selama ini aku menahan segala rasa frustrasi sendirian. Bahkan aku tak pernah membicarakannya secara terbuka dengan orang tuaku. Mungkin karena aku tak ingin mereka khawatir. Atau mungkin karena aku sendiri tak yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Danar nggak pernah benar-benar membela aku, Bu. Dia selalu diam. Bahkan saat ibunya menghina aku di depan orang lain, kataku lirih. Ibu mengangguk, terlihat berpikir. Danar memang anak baik. Tapi dia terlalu bergantung pada ibunya. Dan kamu terlalu lama menahan semua ini sendirian. Kisha, pernikahan itu tentang dua orang yang saling mendukung, bukan satu orang yang berjuang sendiri. Aku menunduk, merasa air mataku kembali menggenang. Aku nggak tahu, Bu. Aku sudah nggak bisa terus hidup seperti ini. Tapi aku juga nggak tahu apa aku siap untuk berpisah. Ibu menggenggam tanganku, memberikan kehangatan yang selalu kutemukan di setiap pelukan dan nasihatnya. Kisha, pernikahan memang tidak mudah. Tapi, kamu harus tanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu masih mencintai Danar? Apakah masih ada yang bisa diperjuangkan di antara kalian? Pertanyaan itu menghantamku seperti gelombang besar. Aku memang masih mencintai Danar. Tapi cinta saja tidak cukup. Jika terus-menerus diperlakukan seperti ini, aku takut cinta itu akan hilang perlahan. Dan lebih dari itu, aku takut kehilangan diriku sendiri. Ibu, aku mencintai Danar. Tapi aku lelah. Aku lelah dengan sikap diamnya. Aku lelah harus menghadapi ibunya yang terus-menerus merendahkanku. Kataku, suaraku bergetar karena emosi yang membuncah. Ibu menatapku lembut, tapi tegas. Cinta itu penting, Kisha. Tapi kamu juga harus mencintai dirimu sendiri. Kalau hubungan ini hanya membuatmu semakin terpuruk, kamu harus berani membuat keputusan yang terbaik untuk dirimu. Aku tahu ibu benar. Tapi keputusan apa yang harus kuambil? Apakah berpisah adalah jalan terbaik? Ataukah aku harus memberikan kesempatan lain pada Danar? Pikiran-pikiran itu terus berkecamuk dalam benakku, membuatku semakin bimbang. Malam itu, aku terjaga cukup lama, merenungkan kata-kata ibu. Pikiranku berlarian dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain. Tetapi tak satu pun memberikan ketenangan. Aku mencintai Danar, namun perasaan terluka dan dihina tak bisa begitu saja hilang. Keesokan paginya, aku terbangun dengan keputusan untuk bertemu dengan Danar. Aku butuh berbicara dengannya, melihat apakah ada harapan yang tersisa untuk hubungan kami. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Bagaimanapun, Danar adalah suamiku, dan aku masih ingin mempercayainya. Setidaknya, untuk terakhir kali. Ketika aku tiba di rumah, suasana terasa hening. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah rumah ini sudah kehilangan jiwanya. Aku masuk ke dalam dan menemukan Danar duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat kusut, matanya sembab, mungkin kurang tidur. Dia menoleh saat mendengar langkahku. Kisha, suaranya serak, penuh keputusasaan. Aku duduk di hadapannya,
menatapnya dengan hati yang bercampur aduk. Kami saling diam sejenak, seolah tak tahu harus mulai dari mana. Aku nggak bisa hidup kayak gini, Danar, kataku akhirnya, membuka pembicaraan dengan suara yang tenang namun tegas. Aku nggak bisa terus merasa seperti orang asing di keluargamu. Aku butuh tahu apakah kamu benar-benar serius ingin memperbaiki semuanya. Danar menunduk, terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah. Aku tahu aku salah, Kisha. Aku nggak pernah berdiri untuk kamu di depan ibu. Aku terlalu takut menghadapi dia. Terlalu takut kalau dia bakal kecewa sama aku. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang ada di dalam pikiranku. Aku butuh lebih dari sekadar kata-kata. Danar, aku butuh kamu buktikan kalau kamu benar-benar bisa berubah. Kalau kamu bisa membuat aku merasa dihargai. Danar mengangguk pelan. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku janji, Kisha, aku akan berubah. Aku akan bicara sama ibu. Aku akan lebih mendukung kamu. Aku nggak mau kita berakhir kayak gini. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari kejujuran di balik kata-katanya. Tapi meski aku ingin percaya, luka yang ada di hatiku sudah terlalu dalam. Aku tidak bisa memutuskan begitu saja. Danar, kita akan lihat nanti. Aku nggak janji apa-apa sekarang. Tapi kalau kamu benar-benar mau memperbaiki semuanya, buktikan dengan tindakan, bukan cuma dengan janji. Danar menatapku dengan harapan. Aku akan buktikan, Kisha. Aku janji. Aku bangkit berdiri, mengambil napas dalam-dalam. Meski kami telah berbicara, jalan ke depan masih panjang. Namun, kali ini aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam harapan kosong. Danar harus membuktikan bahwa dia layak untuk diperjuangkan. Satu hal yang ku tahu pasti, aku akan terus melangkah, dengan atau tanpa dia. Waktu berlalu dengan cepat sejak percakapan terakhirku dengan Danar. Aku kembali ke rumah orang tuaku selama beberapa hari, memberinya ruang untuk merenung dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami. Aku membutuhkan waktu untuk memikirkan semuanya, untuk menenangkan hatiku yang gundah. Meski sulit, aku mencoba memberi Danar kesempatan untuk membuktikan keseriusannya. Namun, kepercayaan yang sudah rusak bukanlah sesuatu yang mudah diperbaiki. Seberapapun besar keinginanku untuk kembali mempercayai Danar, hatiku terus-menerus dihadapkan pada keraguan. Apa benar dia bisa berubah? Ataukah ini hanya akan menjadi janji kosong seperti sebelumnya? Suatu sore, ketika aku masih berada di rumah orang tuaku, Danar mengirim pesan kepadaku. Pesan itu singkat, tetapi isinya cukup membuatku terdiam sejenak. Kisha, aku sudah bicara dengan ibu. Aku ingin kamu tahu apa yang terjadi. Bisa kita ketemu malam ini? Jantungku berdegup kencang. Apakah benar dia sudah bicara dengan Bu Widya? Rasa ingin tahuku bercampur dengan kekhawatiran. Aku ingin tahu apa yang dikatakannya pada ibunya. Tapi di sisi lain, aku takut menghadapi kenyataan. Aku setuju untuk bertemu Danar di kafe kecil yang sering kami datangi dulu, tempat kami berbagi tawa dan mimpi sebelum semua masalah ini muncul. Tempat itu penuh dengan kenangan, tetapi kali ini suasana terasa berbeda. Ada jarak yang tak terlihat antara kami. Ketika aku tiba, Danar sudah menungguku di salah satu sudut kafe. Wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya, namun ada ketegangan yang jelas di matanya. Aku duduk di hadapannya, mencoba menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Terima kasih sudah mau datang, Kisha, kata Danar membuka pembicaraan. Suaranya rendah.
Dia menggenggam cangkir kopinya, seolah berusaha mencari kekuatan. Aku mau tahu, kataku tanpa basa-basi. Apa yang kamu bicarakan sama ibumu? Danar menghela napas panjang. Aku sudah bilang ke ibu kalau aku nggak bisa terus diam saat dia merendahkan kamu. Aku bilang ke dia kalau aku nggak akan biarkan kamu dihina lagi, apalagi di depan keluarga besar. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Apakah itu benar? Apakah Danar benar-benar berani berbicara dengan ibunya? Selama ini, Bu Widya selalu menjadi momok yang sulit ia hadapi. Ketakutannya pada kekecewaan ibunya seringkali membuatnya kehilangan suara. Apa reaksi ibumu? Tanyaku, ingin tahu lebih jauh. Awalnya, dia marah besar. Dia merasa tersinggung karena menurutnya aku lebih memilih kamu daripada dia. Tapi aku jelaskan, ini bukan soal memilih, ini soal menghormati hubungan kita. Aku bilang kalau aku mencintai kamu, dan aku nggak mau kehilangan kamu hanya karena masalah ini. Kata-kata Danar mengguncang hatiku. Ada ketulusan dalam suaranya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namun, kepercayaan yang sempat hilang tidak mudah dipulihkan dengan satu percakapan saja. Aku butuh lebih dari sekadar janji atau kata-kata. Apa yang kamu harapkan dariku sekarang, Danar? Tanyaku dengan nada tenang, meskipun hatiku masih dipenuhi keraguan. Danar menatapku dalam-dalam, seperti mencari harapan terakhir di balik mataku. Aku nggak minta kamu langsung percaya sama aku, Kisha. Aku tahu aku sudah bikin kamu terluka berkali-kali. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk membuktikan kalau aku bisa berubah. Aku siap untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Sebuah keheningan panjang menyelimuti kami. Aku bisa merasakan kesungguhan dalam kata-katanya, namun hatiku belum sepenuhnya yakin. Aku takut jika aku memberi kesempatan lagi, aku akan kembali terluka. Danar, kamu tahu ini nggak mudah buat aku, kan? Suaraku bergetar. Aku sudah bertahan terlalu lama, dan aku nggak mau jatuh ke lubang yang sama lagi. Danar menundukkan kepala, mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Aku tahu, Kisha. Dan aku nggak akan menyalahkan kamu kalau kamu memutuskan untuk pergi. Tapi aku berharap kamu masih percaya kalau kita bisa memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dalam-dalam. Ada banyak pertanyaan di pikiranku, banyak ketakutan yang terus menghantui. Namun, ada satu hal yang harus kutentukan. Apakah aku masih punya keyakinan untuk melanjutkan hubungan ini? Aku menarik napas panjang. Aku akan beri kamu kesempatan, Danar. Tapi, satu kesalahan lagi, dan aku nggak akan ragu untuk pergi. Danar mengangguk. Matanya penuh rasa syukur. Aku nggak akan mengecewakan kamu lagi, Kisha. Terima kasih sudah mau percaya lagi. Meski aku memberinya kesempatan, aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Kepercayaan yang hilang butuh waktu untuk dibangun kembali, dan aku tidak akan begitu saja menyerahkan diriku tanpa bukti nyata dari Danar. Malam itu, kami pulang bersama. Meski masih ada jarak di antara kami, setidaknya ada secercah harapan. Aku hanya berharap bahwa kesempatan yang kuberikan padanya tidak akan berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam. Tapi, dalam benakku, aku tahu bahwa jika semuanya tidak berubah, jika Danar kembali mengulangi kesalahannya, aku akan siap untuk meninggalkannya. Karena kali ini, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mengabaikan kebahagiaanku. Kehidupan setelah percakapan penting itu mulai berjalan lebih tenang. Aku dan Danar kembali tinggal di rumah kami. Meski masih terasa seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami, aku tetap berusaha memberi kesempatan.
Danar terlihat benar-benar berusaha memperbaiki segalanya. Dia lebih banyak meluangkan waktu bersama, mencoba lebih terbuka dan perhatian. Namun, keheningan ini tidak bertahan lama. Saat aku mulai merasakan sedikit rasa aman, bayangan masa lalu yang kelam kembali menghampiri. Kali ini, datang dari sosok yang tak terduga. Suatu hari, ketika aku sedang membereskan rumah, ponselku berbunyi. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya, tapi sesuatu dalam diriku mendesakku untuk melakukannya. "Halo?" sapaku, mencoba menjaga nada suaraku tetap netral. "Kisha? Ini aku, Sinta." Nama itu segera membangkitkan kenangan pahit. Sinta adalah teman lama Danar, yang dulu sering disebut-sebut dalam obrolan kami di awal pernikahan. Awalnya, aku tak pernah merasa curiga. Namun, lambat laun, perasaanku berubah. Terutama ketika aku mulai melihat hubungan mereka terasa lebih dari sekadar teman biasa. Danar selalu meyakinkanku bahwa Sinta hanya teman lama, dan tak ada apa-apa di antara mereka. Tapi entah kenapa, firasatku selalu mengatakan sebaliknya. "Ada apa, Sinta?" tanyaku dingin, meski hatiku berdebar tak karuan. "Aku ingin bicara." "Kisha, aku pikir kamu perlu tahu sesuatu," jawabnya dengan nada lembut, namun terdengar seperti membawa petir di tengah ketenangan yang kupaksakan. "Apa yang mau kamu bicarakan?" "Ini tentang Danar." Aku nggak bisa diam lagi. Dia mungkin berusaha memperbaiki semuanya di depan kamu, tapi di belakang, dia masih berhubungan dengan aku. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata Sinta seperti belati tajam yang menembus jantungku. Dadaku terasa sesak, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin langsung percaya pada apa yang dia katakan. Tetapi kata-kata itu cukup membuat perutku mual. "Apa maksudmu?" tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Kisha, aku tahu kamu berusaha memperbaiki hubungan kalian. Tapi aku pikir kamu berhak tahu bahwa Danar masih sering menghubungi aku. Dia bilang kalau dia belum bisa benar-benar melepaskanku." Rasanya seperti dihantam oleh palu besar. Setelah semua usaha yang dia lakukan untuk memperbaiki keadaan, apakah semua ini hanya kebohongan belaka? Apakah Danar masih bermain api di belakangku dengan Sinta, perempuan yang selalu kutakutkan dalam diam? Aku nggak mau terlibat lebih jauh dalam hubungan kalian. Tapi aku pikir kamu perlu tahu ini agar kamu bisa membuat keputusan yang tepat. Lanjut Sinta dengan nada yang terdengar seolah peduli. Aku diam sejenak, mencoba merangkai kata-kata di kepalaku. Sebagian besar diriku ingin langsung menutup telepon dan mengabaikan apa yang baru saja kudengar. Tapi, jika semua yang dia katakan benar, aku perlu tahu kebenarannya. "Sinta, kalau kamu benar-benar nggak ingin terlibat, kenapa baru bilang sekarang? Kenapa nggak dari dulu?" Sinta terdiam di ujung sana, seakan mencari jawaban yang tepat. Karena aku juga dulu bingung. "Kisha, tapi sekarang aku sadar, aku nggak bisa membiarkan kamu terus dalam kebohongan." Sebuah perasaan aneh menyelimutiku. Aku tidak tahu apakah aku harus mempercayainya atau tidak. Namun satu hal yang pasti, aku butuh jawaban dari Danar. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian lagi. Malam itu, aku menunggu Danar pulang dengan perasaan berkecamuk. Aku mencoba bersikap seperti biasa saat dia masuk rumah. Tapi jelas dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. "Kamu baik-baik saja, Kisha?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Dia mendekat, mencium keningku seperti biasa. Aku tidak bisa lagi menahan diri. "Danar, aku dapat telepon dari Sinta." Danar langsung terdiam. Wajahnya berubah,
Meskipun dia berusaha tetap tenang. Apa yang dia bilang? Dia bilang kamu masih berhubungan dengannya. Dan bahwa kamu bilang ke dia kalau kamu belum bisa melepaskannya. Aku melihat jelas bagaimana Danar berusaha menyusun jawabannya. Itu nggak benar, Kisha. Aku sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan dia. Sinta mungkin cuma ingin mengacaukan semuanya. Tapi kenapa dia bisa bilang hal seperti itu? Kalau kamu benar-benar sudah memutuskan hubungan, kenapa dia masih merasa punya tempat dalam hidup kamu? Danar menghela napas panjang, seakan mencoba menahan emosinya. Aku nggak tahu kenapa dia bilang begitu. Aku janji, aku nggak punya perasaan apa-apa lagi sama dia. Namun kali ini, kata-kata Danar tidak langsung meyakinkanku. Kepercayaanku padanya sudah terlalu sering diuji. Danar, aku butuh bukti. Aku nggak bisa lagi hidup hanya dengan janji-janji. Aku melihat ada sedikit kepanikan di matanya. Kisha, aku akan buktikan semuanya. Tapi tolong, jangan langsung percaya sama Sinta. Dia mungkin punya agenda lain. Aku nggak tahu lagi. Danar, aku ingin percaya sama kamu, tapi setiap kali aku mencoba, selalu ada hal yang bikin aku ragu. Malam itu, kami berdua berakhir dalam keheningan. Aku tidak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Danar, tetapi aku juga tidak ingin membuat keputusan gegabah. Namun, satu hal yang pasti, jika dia masih bermain api dengan masa lalunya, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Di balik semua ini, aku sadar bahwa hubunganku dengan Danar berada di ujung tanduk. Dan kali ini, tidak ada jaminan bahwa segalanya bisa diselamatkan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang sama sekali tidak nyaman. Pikiran tentang Sinta dan semua yang dia katakan terus menghantuiku. Aku menatap Danar yang masih terlelap di sebelahku. Ada perasaan rindu pada hubungan kami yang dulu begitu kuat. Namun di balik itu, bayangan kebohongan dan pengkhianatan terus membayangi. Aku memutuskan untuk mengakhiri ketidakpastian ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Jika benar Danar masih terlibat dengan Sinta, aku harus mengetahuinya, bagaimanapun caranya. Hari itu, setelah Danar pergi ke kantor, aku menghubungi sahabatku, Rani. Rani adalah satu-satunya orang yang tahu segala hal tentang pernikahanku. Dia selalu ada saat aku butuh tempat untuk bercerita. Ran, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku dapat telepon dari Sinta kemarin, kataku dengan nada yang penuh kelelahan. Kami duduk di kafe kecil langganan kami, dan Rani langsung bisa melihat ketegangan di wajahku. Apa yang dia bilang? Tanya Rani dengan nada penasaran, meski jelas dia sudah bisa menebak arah cerita ini. Dia bilang Danar masih berhubungan sama dia. Katanya, Danar bilang belum bisa melepaskannya. Rani terdiam sejenak, mencerna informasi yang baru saja aku berikan. Kamu percaya sama Sinta? Itu masalahnya. Aku nggak tahu harus percaya siapa sekarang. Danar bilang itu nggak benar, tapi aku nggak bisa sepenuhnya percaya sama dia lagi. Rani menghela napas panjang. Kisha, kamu harus cari tahu kebenarannya. Kalau cuma saling tuduh, kamu nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangguk, meski sebenarnya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi gimana caranya? Danar sangat pintar menyembunyikan apapun yang dia lakukan. Rani menatapku dalam-dalam. Aku punya kenalan di perusahaan telekomunikasi. Mungkin kita bisa coba cek catatan telepon Danar. Kalau memang dia masih menghubungi Sinta, pasti ada jejaknya. Aku terkejut dengan usul Rani. Itu terdengar seperti langkah ekstrim. Tapi di saat yang sama,
Aku sadar bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Apakah itu tidak melanggar privasi? Tanyaku, meski dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Kisha, kamu harus tahu kebenarannya. Jika dia bersih, maka kamu bisa tenang. Tapi kalau sebaliknya, kamu berhak untuk tahu dan memutuskan langkah selanjutnya, jawab Rani tegas. Setelah berpikir sejenak, aku akhirnya setuju. Kami mengatur pertemuan dengan kenalan Rani, seorang pria bernama Fajar. Dia bekerja di perusahaan telekomunikasi dan bisa membantu kami mendapatkan catatan telepon Danar. Aku tidak tahu bagaimana perasaan ini akan berakhir, tapi aku siap menghadapi apapun. Beberapa hari kemudian, Rani datang membawa informasi yang kami butuhkan. Kami bertemu lagi di kafe yang sama, kali ini dengan atmosfer yang jauh lebih tegang. Aku hampir tidak bisa menahan detak jantungku yang terus berpacu dengan cepat. Ini dia. Rani menyerahkan ponselnya padaku, memperlihatkan catatan telepon Danar selama beberapa bulan terakhir. Mataku langsung tertuju pada satu nama yang sering muncul, Sinta. Hatiku langsung runtuh saat melihatnya. Meski aku sudah menduga sebelumnya, tetap saja rasanya seperti dihantam keras oleh kenyataan pahit ini. Nomor Sinta terus muncul dalam daftar, dan percakapan mereka berlangsung secara rutin, hampir setiap minggu. Aku merasa dunia di sekitarku berputar. Nafasku terasa berat, dan mataku mulai berair. Ini lebih dari sekedar bukti. Ini adalah pengkhianatan yang tak bisa lagi dipungkiri. Apa kamu baik-baik saja, Kisha? Tanya Rani dengan nada penuh perhatian. Aku mencoba menahan air mata, tapi akhirnya menyerah. Jadi, selama ini dia bohong. Dia masih berhubungan sama Sinta. Rani menggenggam tanganku erat, memberi dukungan. Kamu harus hadapi ini, Kisha. Jangan biarkan dia terus membohongimu. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Aku tahu bahwa aku harus segera berbicara dengan Danar, tapi aku juga tidak tahu bagaimana memulainya. Bagaimana aku bisa menghadapi seseorang yang telah mengkhianatiku begitu dalam, setelah semua yang kami lalui bersama? Saat Danar pulang malam itu, aku sudah duduk di ruang tamu, menunggunya. Dia tampak sedikit terkejut melihatku di sana, tapi tetap berusaha bersikap normal. Kamu nungguin aku, Kisha? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Tapi kali ini, senyumnya tak lagi menghangatkanku seperti dulu. Senyum itu sekarang penuh dengan kebohongan. Aku sudah tahu, Danar, kataku. Suaraku tegas meski dadaku berdebar tak karuan. Danar mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku tahu kamu masih berhubungan dengan Sinta. Aku sudah cek catatan teleponmu. Wajah Danar langsung memucat. Dia terdiam sejenak, lalu mencoba menjawab dengan nada yang lebih tenang. Itu enggak seperti yang kamu pikirkan, Kisha. Aku memotong kalimatnya. Jangan bohong lagi, Danar. Aku sudah cukup dengar kebohonganmu. Kamu bilang kamu sudah memutuskan hubungan dengan dia, tapi ternyata kamu masih menghubunginya setiap minggu. Apalagi yang kamu sembunyikan? Danar terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya menunjukkan campuran antara rasa bersalah dan ketakutan. Aku menunggu jawaban, tapi sepertinya tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki semua ini. Kisha, aku minta maaf, katanya akhirnya, dengan nada yang terdengar putus asa. Maaf nggak cukup. Danar, kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki ini, tapi kamu masih memilih untuk menyakiti aku. Aku tidak bisa lagi menahan perasaanku. Air mata mulai mengalir, dan aku tak peduli lagi.
Aku sudah muak. Danar, aku nggak bisa lagi hidup dengan semua kebohongan ini. Danar mencoba mendekat, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan sentuh aku. Aku berdiri dari kursi, mengambil napas panjang, dan menatapnya untuk terakhir kali. Kita sudah selesai, Danar. Malam itu, aku meninggalkan rumah dengan hati yang remuk. Tapi di tengah kepedihan, ada juga perasaan lega. Aku akhirnya bebas dari kebohongan dan pengkhianatan yang telah terlalu lama mengekangku. Bab ini mungkin akhir dari hubungan kami, tapi juga awal dari kebebasanku. Setelah meninggalkan rumah, aku merasa kosong, seperti ada bagian besar dari diriku yang hilang. Namun, di balik kekosongan itu, ada rasa lega yang perlahan-lahan muncul. Aku tidak lagi harus hidup dalam kebohongan, meski rasa sakit masih menggantung di hatiku. Malam itu, aku tinggal sementara di rumah Rani. Dia menyambutku dengan pelukan hangat dan kata-kata penuh dukungan. Ini adalah langkah pertama. Kisha, kamu kuat. Kamu bisa melewati ini, ucapnya sambil membantuku membawa koper kecil yang berisi beberapa barang pribadiku. Aku tidak membawa banyak, hanya pakaian secukupnya dan beberapa dokumen penting. Terima kasih, Ran. Aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu, jawabku pelan, mencoba menenangkan hatiku yang berkecamuk. Rani tersenyum. Kamu selalu punya aku. Kita hadapi ini bersama. Malam itu, aku tidur di kamar tamu Rani, mencoba merenungi semua yang telah terjadi. Selama bertahun-tahun aku mencintai Danar dan memberikan seluruh hidupku untuk hubungan kami. Tetapi pada akhirnya, pengkhianatan dan kebohongannya menghancurkan segalanya. Aku tahu aku harus mengambil langkah selanjutnya, tetapi pikiranku masih terjebak dalam keraguan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup tanpa Danar di sisiku? Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan berbeda. Meski hatiku masih terluka, ada dorongan kuat dalam diriku untuk memulai babak baru dalam hidupku. Rani menawarkan agar aku tinggal lebih lama di rumahnya, tetapi aku tahu bahwa aku perlu mulai membangun kembali hidupku sendiri. Ran, aku nggak bisa terus-terusan tinggal di sini. Aku harus mulai cari tempat baru dan memikirkan masa depanku, kataku saat kami duduk sarapan bersama. Rani mengangguk. Aku paham, Kisha. Tapi ingat, kamu nggak sendirian. Kamu bisa mulai pelan-pelan. Nggak perlu buru-buru. Aku tersenyum pada sahabatku yang selalu ada untukku. Aku tahu. Aku hanya butuh waktu untuk menata semuanya. Hari itu, aku mulai mencari apartemen kecil untuk ditempati sementara waktu. Meski aku merasa berat untuk benar-benar meninggalkan rumah yang telah aku tinggali bersama Danar selama bertahun-tahun, aku tahu bahwa tempat itu penuh dengan kenangan yang hanya akan menyakitiku lebih dalam. Aku butuh tempat baru untuk memulai hidup yang baru. Seminggu kemudian, aku akhirnya menemukan sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Tempatnya sederhana, tapi cukup nyaman untukku. Aku pindah dengan bantuan Rani, dan sedikit demi sedikit aku mulai mengatur hidupku kembali. Tidak mudah, tetapi aku merasa setiap langkah kecil yang aku ambil membawa aku lebih dekat ke kebebasan. Di tengah proses ini, Danar beberapa kali mencoba menghubungiku. Dia mengirim pesan dan menelepon, memohon agar aku memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Namun, aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia katakan untuk memperbaiki semua ini. Aku sudah memberinya kesempatan, dan dia telah menyia-nyiakannya. Pada suatu malam, ketika aku sedang beristirahat di apartemen baruku, teleponku berdering. Itu adalah Danar. Untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk mengangkat teleponnya,
Meski hanya untuk memastikan bahwa aku bisa mengakhiri semuanya dengan benar. Kisha, aku mohon, biarkan aku bicara. Suaranya terdengar serak di seberang telepon. Apa yang mau kamu jelaskan? Danar? Aku sudah melihat semuanya. Kamu masih berhubungan dengan Sinta meskipun kamu berjanji padaku. Kamu mengkhianati aku berkali-kali. Apalagi yang perlu aku dengar? Tanyaku, mencoba untuk tetap tenang. Aku salah. Aku tahu aku telah menyakiti kamu, tapi aku masih mencintai kamu. Kisha, tolong beri aku kesempatan kedua. Aku bisa berubah, katanya penuh harap. Aku terdiam sejenak, mencoba memahami perasaanku sendiri. Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi memberikan kesempatan. Danar, aku sudah memberi kamu banyak kesempatan. Tapi kamu tetap memilih untuk menyakiti aku. Ini bukan tentang kesempatan lagi. Ini tentang bagaimana aku harus menyelamatkan diriku sendiri dari kebohongan dan pengkhianatan. Tapi, Kisha, sudah cukup. Danar, ini akhir dari kita. Aku sudah membuat keputusan. Tolong hormati itu, kataku tegas, meskipun ada rasa sakit yang tetap menyelip di hati. Ada keheningan di seberang telepon. Danar mungkin menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Aku mengerti, katanya akhirnya dengan suara lirih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Itu adalah percakapan terakhir kami. Meski hatiku terasa berat, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Ini adalah langkah terakhir yang harus aku ambil untuk benar-benar melanjutkan hidupku. Di hari-hari berikutnya, aku mulai fokus pada diriku sendiri. Aku mengisi waktuku dengan pekerjaan, belajar hal-hal baru, dan memperbaiki diri. Aku juga mulai membuka diriku untuk hal-hal yang sebelumnya aku abaikan ketika aku masih terjebak dalam hubungan dengan Danar. Setiap hari, aku semakin merasa bahwa ini adalah awal yang baru. Meski masih ada rasa sakit yang tersisa, aku tahu bahwa aku semakin kuat. Ini adalah perjalanan panjang, tapi aku siap menjalaninya. Danar mungkin telah menjadi bagian dari masa laluku, tapi masa depan adalah milikku untuk diciptakan. Kini, aku berdiri di atas pijakan baru, dengan kekuatan yang tumbuh dari luka-luka yang pernah ada. Pagi itu, sinar matahari yang menembus jendela apartemenku membawa kehangatan yang berbeda. Rasanya seperti sebuah awal yang baru, sebuah kebangkitan dari masa-masa kelam yang selama ini aku jalani. Sudah 2 bulan sejak percakapan terakhirku dengan Danar, dan meskipun bekas luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku mulai merasakan bahwa hidupku akhirnya kembali ke jalur yang benar. Aku meneguk kopi pagiku sambil memikirkan perjalanan yang telah aku lalui. Ada sesuatu yang memberatkan di awal, tetapi lambat laun, aku mulai menyadari bahwa kebebasan yang aku dambakan kini benar-benar nyata. Tidak ada lagi ketakutan akan kebohongan. Tidak ada lagi kecemasan tentang pengkhianatan. Kini, aku bisa mengarahkan hidupku sesuai dengan apa yang aku inginkan, tanpa perlu khawatir akan orang lain yang menghancurkan harapan-harapanku. Rani masih menjadi pendukung terbesar dalam hidupku. Setiap akhir pekan, kami menghabiskan waktu bersama untuk sekadar berbicara atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kamu terlihat lebih cerah sekarang, Kisha, katanya suatu hari ketika kami sedang menikmati brunch di sebuah kafe kecil yang nyaman di sudut kota. Aku tahu kamu akan bisa melewati semua ini. Aku tersenyum padanya. Terima kasih, Ran. Kamu benar. Aku merasa seperti akhirnya bisa bernapas lagi. Danar sudah bukan bagian dari hidupku, dan aku bahagia dengan keputusanku. Rani mengangguk, lalu tiba-tiba matanya berkilat penuh semangat.
Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Kamu harus benar-benar fokus pada dirimu sendiri. Mungkin kamu bisa mencoba hal-hal baru, sesuatu yang benar-benar berbeda. Aku menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Maksudmu? Ya, coba pikirkan, Kisha. Selama ini kamu terjebak dalam hubungan yang menguras energi dan waktu. Sekarang saatnya kamu mengejar impian-impianmu yang mungkin dulu kamu abaikan. Kamu punya kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang kamu mau, katanya penuh antusias. Kata-kata Rani membuatku merenung. Benar juga, selama bertahun-tahun, aku terfokus pada menjaga hubungan dengan Danar hingga melupakan banyak hal yang dulu aku sukai. Aku bahkan pernah bercita-cita membuka galeri seni kecil dan menjual karya-karyaku. Tapi semua impian itu perlahan-lahan tergerus oleh tuntutan hubungan dan kehidupan yang penuh drama. Setelah hari itu, aku mulai memikirkan kembali impian-impian lamaku. Aku mulai melukis lagi, menghabiskan waktu di studio seni kecil yang aku sewa di pinggir kota. Menyentuh kuas di kanvas membuatku merasa seperti kembali ke masa-masa ketika segalanya lebih sederhana, ketika aku masih penuh dengan harapan dan optimisme tentang masa depan. Waktu berlalu dengan cepat. Karyaku mulai berkembang dan beberapa galeri lokal mulai tertarik untuk memajang hasil lukisanku. Ini adalah sesuatu yang aku tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tetapi sekarang, aku merasa seperti hidupku telah beralih ke arah yang lebih positif. Namun, di tengah kebangkitan ini, kabar tentang Danar kembali menghampiriku. Sinta, perempuan yang dulu menjadi selingkuhannya, tiba-tiba muncul di kotaku. Dia mencari tahu tentang keberadaanku melalui Rani dan teman-teman lamaku. Ada desas-desus bahwa hubungan mereka berantakan dan Danar kini hidup dalam kebingungan. Sinta, yang dulu selalu terlihat angkuh dan berkuasa, kini terdengar putus asa. Suatu sore, ketika aku sedang menikmati teh di apartemenku, teleponku berbunyi. Aku melihat nomor yang tidak dikenal di layar, dan untuk sesaat, aku ragu apakah harus mengangkatnya. Tetapi rasa penasaran mengalahkan keraguanku, dan aku pun menjawab. Kisha, ini Sinta. Suara di seberang telepon terdengar rapuh, jauh dari citra kuat dan penuh percaya diri yang dulu dia tunjukkan. Aku tahu kamu mungkin tidak ingin mendengar dariku, tapi aku butuh bicara. Aku terkejut mendengar suaranya, tapi aku tetap tenang. Ada apa, Sinta? Apa yang kamu inginkan? Sinta menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Aku butuh bantuanmu. Danar sudah pergi dari hidupku. Dia meninggalkan aku dan sekarang aku sendirian. Aku tahu ini tidak pantas, tapi aku tidak tahu lagi harus kemana. Aku terdiam, merasa campuran antara kemarahan dan kasihan. Bagaimana mungkin perempuan yang dulu menghancurkan hidupku kini meminta bantuanku? Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa aku telah melampaui fase itu. Aku sudah lebih kuat sekarang, dan aku tidak ingin membuang waktuku untuk terjebak dalam drama lama. Aku bukan orang yang bisa membantumu, Sinta. Jawabku tegas. Semua ini adalah keputusan yang kalian buat, dan sekarang kalian harus menghadapi konsekuensinya. Kisha, tolong. Aku hanya butuh seseorang untuk berbicara. Danar, dia tidak seperti yang aku bayangkan. Aku kehilangan segalanya. Suaranya terdengar patah. Aku menghela napas, mencoba meredakan gejolak perasaanku. Aku mengerti rasa sakitmu, Sinta. Tapi ini bukan tanggung jawabku. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa kalian berdua. Dan itulah yang harus kamu lakukan juga. Ada keheningan di seberang telepon. Lalu suara Sinta melemah. Aku paham. Maafkan aku, Kisha.
Aku menutup telepon dan membiarkan pikiran-pikiranku berkecamuk. Aku tidak menyangka bahwa akhirnya Sinta akan berada di posisi yang sama seperti aku dulu, tertinggal, hancur, dan kehilangan arah. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa terjebak dalam lingkaran pengkhianatan dan dendam. Aku sudah berdiri di atas pijakanku sendiri. Dengan teguh, aku kembali ke kanvasku, menyadari bahwa hidup terus bergerak maju. Ini adalah saatku untuk meraih kebebasan sepenuhnya. Tanpa harus melihat ke belakang lagi setelah percakapan telepon itu, aku merasa lega. Bagian dari diriku yang dulu mungkin masih akan merasa terbebani oleh masalah Sinta dan Danar. Namun sekarang, aku tidak lagi peduli. Aku telah membebaskan diriku dari semua itu. Fokusku adalah pada hidupku sendiri, pada kebahagiaanku, dan pada impian yang kembali tumbuh dalam diriku. Hari-hari berlalu dengan cepat. Lukisanku mulai mendapatkan perhatian di komunitas seni lokal, dan beberapa di antaranya bahkan terjual dengan harga yang lumayan. Aku mulai merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan kebahagiaan yang disebabkan oleh orang lain, melainkan kebahagiaan karena aku bisa menjadi diriku sendiri. Suatu malam, saat aku sedang mempersiapkan pameran seni kecil-kecilan di galeriku, aku mendapat pesan tak terduga dari Danar. Dia meminta untuk bertemu. Pesannya singkat, tetapi aku tahu ada lebih banyak di balik kata-kata itu. Setelah semua yang terjadi, entah kenapa aku tidak terkejut lagi menerima pesan semacam itu. Meski awalnya ragu, akhirnya aku setuju untuk bertemu. Bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu, tetapi karena aku merasa perlu menutup semua bab dalam hidupku dengan baik. Kami bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Danar tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Dia terlihat lebih kusut, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dan wajahnya tidak lagi memancarkan kesombongan seperti dulu. "Kisha," dia memulai, suaranya serak. "Aku tahu ini mungkin sudah terlambat, tapi aku ingin meminta maaf. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menatapnya dengan tenang. "Danar, aku sudah memaafkanmu. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah lama melepaskan semua luka yang kamu tinggalkan." Danar tampak terkejut dengan jawabanku. Aku sadar aku membuat kesalahan besar. Aku kehilangan segalanya. Kisha, aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku ingin kita memulai lagi. Aku tersenyum kecil, lalu menggeleng pelan. "Danar, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Apa yang kamu inginkan bukan lagi sesuatu yang bisa aku berikan. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan kamu harus melakukan hal yang sama." Danar terlihat patah hati, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan. Kami tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu, dan tidak ada gunanya memaksa sesuatu yang telah lama hancur. Aku sudah memilih untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, dan tidak ada ruang lagi untuk kembali ke masa lalu. Waktu terus berlalu, dan kehidupanku semakin berkembang. Pameran lukisanku sukses besar, dan aku mulai mendapatkan tawaran dari galeri yang lebih besar di luar kota. Ini adalah sesuatu yang dulu hanya aku impikan, dan sekarang, semuanya menjadi kenyataan. Rani selalu ada di sisiku, mendukung setiap langkahku. "Aku bangga padamu, Kisha," katanya suatu hari ketika kami sedang merayakan kesuksesan pameran lukisanku. "Kamu sudah melalui banyak hal, dan sekarang lihatlah di mana kamu berada." Aku tersenyum padanya. "Terima kasih, Ran. Tanpamu, aku mungkin tidak akan sampai di sini." Dalam proses ini, aku menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang hubungan romantis. Cinta sejati bisa datang dari persahabatan,
dari kebebasan untuk mencintai diri sendiri, dan dari kekuatan untuk bangkit setelah jatuh. Semua itu telah mengajarkanku bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan seseorang untuk melengkapiku, tetapi tentang menjadi utuh sendiri. Di tengah kebahagiaan ini, aku bertemu dengan seorang pria bernama Adrian, seorang kurator seni yang tertarik dengan karyaku. Adrian adalah sosok yang berbeda dari Danar. Dia penuh perhatian, cerdas, dan menghargai setiap langkah perjalanan yang telah aku lalui. Meski kami baru mengenal, ada sesuatu yang nyaman dalam percakapan kami. Adrian dan aku mulai sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang seni, kehidupan, dan segala sesuatu di antaranya. Dia tidak pernah terburu-buru memaksakan hubungan, dan aku menghargai itu. Setelah semua yang terjadi, aku tahu bahwa aku harus berhati-hati, tetapi aku juga mulai belajar untuk membuka diri kembali. Satu malam, saat kami berjalan-jalan di tepi pantai, Adrian berkata, "Kisha, aku tahu kamu sudah banyak melalui luka. Aku tidak ingin buru-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini jika kamu siap." Aku tersenyum kepadanya, merasakan ketulusan yang selama ini aku rindukan. "Terima kasih, Adrian. Aku juga tidak terburu-buru. Kita lihat saja kemana arah hidup membawa kita." Waktu terus berjalan, dan hidupku semakin stabil. Aku telah menemukan keseimbanganku antara karir dan kehidupan pribadiku. Adrian terus hadir dalam hidupku, dan hubungan kami tumbuh perlahan namun pasti. Dia tidak pernah mencoba menggantikan apapun atau siapapun, tetapi menjadi pendukung terbaik dalam perjalananku. Danar, di sisi lain, telah benar-benar hilang dari hidupku. Aku tidak pernah mendengar kabar tentangnya lagi, dan itu tidak masalah bagiku. Aku telah menemukan diriku sendiri, dan itulah yang paling penting. Akhirnya, aku menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang menemukan orang yang tepat, tetapi tentang mencintai diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Aku sudah melalui banyak hal, tetapi dari semua itu, aku telah menemukan kebebasan yang sebenarnya. Sekarang, aku tidak hanya menjadi seorang seniman yang berhasil, tetapi juga seorang perempuan yang utuh, yang tidak lagi dibebani oleh luka masa lalu. Aku telah belajar bahwa hidup terus berjalan, dan setiap luka hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Dan itulah akhirnya, aku, Kisha, seorang perempuan yang kuat, mandiri, dan penuh cinta. Cinta untuk diriku sendiri, untuk hidupku, dan untuk masa depanku yang penuh harapan.